Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang ibu yang cukup disibukkan dengan keinginan anaknya. Anaknya laki-laki masih kelas 4 SD. Ya mau dijawab bagaimana setiap kali lihat sesuatu yang baru dia pengen gitu ya. Termasuk pengen untuk seperti itu. Saat diajak pergi naik pesawat dia bilang, "Mah, saya pengen besok besar mau jadi pilot." "Oh ya, jadi pilot." Saat nonton sepak bola rame di TV dan sebagainya, saya pengen besok besar mau jadi pemain sepak bola seperti Messi. Ya, mamanya bingung, ini anak saya mau jadi apa ini? Ya. Demikian juga pada saat dia kemudian terima komuni pertama, lihat romo-romonya banyak, "Mah, saya besok kalau besar mau jadi romo juga." Ya romo, ya pilot, ya pemain sepak bola. Itu mau yang dituruti semua gitu. Namanya anak-anak, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tapi itulah hakikat kita sebagai manusia. Kita ini memiliki cita-cita, kita ini memiliki ingin hidup lebih baik kan. Kita ingin juga punya passion, hal yang akan kita perjuangkan itu bisa tercapai gitu ya. Dan itulah kita sebagai manusia beda dengan makhluk yang lain gitu. Sebagai makhluk ciptaan Allah, Anda dan saya ini mewarisi nilai-nilai keilahian. Salah satunya adalah kita boleh untuk bercita-cita, kita boleh untuk memiliki pengharapan dan merancang itu. Ternyata karena Tuhan sendiri demikian. Tuhan itu punya rencana, cita-cita untuk karya keselamatan, menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi dia bukan Tuhan yang kemudian tidak merencanakan dengan tahapan-tahapan. Bukan lalu ya sudah semuanya berdosa, gak karu-karuan, bim salabim, selamat semua. Enggak. Allah di dalam kitab suci itu mengajarkan sungguh bagaimana dia merencanakan karya keselamatannya. Kita lihat dalam bacaan pertama bagaimana digambarkan Allah itu merencanakan sebuah bangsa yang kudus. Makanya dalam bacaan pertama digambarkan, "Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus." Ini ditujukan untuk bangsa Israel saja. Ya, setelah mereka keluar dari Mesir dan pernyataan bahwa kamu adalah bangsa pilihan, itu bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi bangsa yang kudus sebagai kerajaan imam, bangsa yang akan diselamatkan. Tapi tahapan berikutnya tidak begitu gambarannya. Oh, ternyata ini hanya salah satu bagian tahapan saja untuk karya keselamatan. Karena dari bangsa Israel lahirlah Tuhan Yesus. Dan Yesus ini kemudian juga kita bisa melihat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan itu. Tahapannya bukan dia itu hangabehi, semuanya dia, enggak. Dia menunjuk 12 rasul, 12 murid untuk melaksanakan karya-karya ilahi Allah itu. Makanya dia menunjuk 12 rasul itu. Dan diberi kuasa ilahi juga. Ini tahapan berikutnya. Bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu pesannya pertama-tama, ya kamu jangan pergi ke orang Samaria dulu. Kamu jangan pergi ke bangsa-bangsa lain dulu. Tapi kepada umat Israel dahulu. Ini supaya ada penggenapan janji Tuhan itu untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui Kristus gitu. Tapi tahapannya kan tidak hanya sampai di situ, bangsa Israel karena Yesus lalu kemudian diselamatkan. Enggak. Ternyata bangsa Israel juga tidak menerima karya keselamatan Allah dalam bentuk tahapan ini. Ya, kita bisa melihat lalu kemudian Pentakosta, Roh Kudus turun, pewartaannya tidak hanya untuk bangsa Israel, tahapan berikutnya adalah untuk segala bangsa. Baik yang bersunat maupun tidak bersunat kan begitu. Sehingga para rasul itu kemudian mengadakan misi kemana-mana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tahapan karya keselamatannya lalu dilanjutkan oleh gereja yang melanjutkan karya para rasul itu. Dan sampai di SMTB ini, bahwa gereja kita ini bagian dari tahapan karya keselamatan Allah.
kepada seluruh bangsa dan kepada Anda dan saya ini yang kemudian memperoleh pewartaan dan mengimani karya keselamatan Tuhan itu. Kita ini kan anak zamannya. Jadi kalau menggambarkan, oh tahapan keselamatan Allah itu kok harus begitu ya Romo? Karena mau menyertakan manusia, tidak hanya sebagai konsumen keselamatan, tetapi Anda dan saya itu dilibatkan untuk turut prihatin untuk membantu karya Allah itu untuk mewartakan karya keselamatan ini, dan kalau bisa ya seluruh bangsa, semua orang itu percaya kepada Kristus dan memperoleh karya keselamatan. Dan nanti tahapannya berikutnya bagaimana? Wah, saya sendiri tidak tahu. Kita ini dalam tahapan sekarang ini Roh Kudus menyertai gereja, kelanjutan dari Kristus sendiri yang memilih para rasulnya untuk kemudian mewartakan. Kalau tidak ada begitu kita tidak sampai tidak mengerti betul bahwa Kristus itu punya tahapan karya keselamatannya. Dan itu yang kita kemudian sebagai anak zamannya saat ini itu tahapannya seperti ini. Gereja yang didirikan oleh Kristus, disitulah mengemban karya keselamatan. Makanya digambarkan bahwa gereja sebagai umat Allah, persekutuan yang diselamatkan inilah kita ini zaman ini. Kalau dulu mungkin pastor sentris, apa-apa pasture, tapi dalam tahapan pengembangan pendewasaan gereja kita, lalu umat terlibat, umat turut bertanggung jawab atas karya keselamatan umat yang lain yang terus-menerus lalu melibatkan banyak umat untuk aktif berkarya bahkan di wilayah, di lingkungan dan sebagainya. Apakah ini sudah sempurna? Juga belum. Karena ini bagian dari tahap karya keselamatan Allah untuk sampai nantinya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu punya cita-cita untuk menyelamatkan Anda dan saya di zaman ini juga. Dan kita ini bagian dari karya keselamatan Allah dalam satu tahapan. Usia kita, umur kita ini apakah lebih dari 100, 200 tahun, enggak tahu. Tapi Anda dan saya ini dipanggil dalam zamannya gitu. Dipanggil untuk turut serta di dalam karya keselamatan Tuhan ini. Dan itu yang kemudian kita bisa melihat dalam bacaan kedua itu, bagaimana kita ini sudah tahapannya sudah diperdamaikan oleh Allah karena Kristus itu. Jadi hitung-hitungannya itu bukan hitung-hitungan hukuman, dosa, macam-macam gitu. Hitung-hitungannya mau terlibat atau tidak dalam karya keselamatan Tuhan ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu yang menjadi rahmat bagi kita bahwa Anda dan saya di zaman ini itu kemudian menjadi pewaris dan penerus dalam gereja yang tumbuh dan berkembang gitu. Dan nyata betul bahwa di paroki kita di SMTP itu ya gambarannya seperti ini. Kita mengikuti kehendak Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus melalui gerejanya ya tumbuhnya seperti ini. Dan harusnya kemudian kita itu syukuri gitu. Karena ini kita melalui tahapan-tahapan yang memang bagian dari karya keselamatan Tuhan sendiri gitu. Nah, tantangannya apa? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau Anda dan saya ini merasa bagian dari gereja tahapan dari karya keselamatan Tuhan dan percaya bahwa Allah itu mendampingi gerejanya, mendampingi umatnya hingga saat ini. Tantangan kita ini kan di zaman medsos ini banyak informasi kan, betul. Kita ini kan banyak sekali kelimpahan macam-macam informasi termasuk ajaran-ajaran gereja macam-macam dan sebagainya gitu ya. Lalu sebagai gereja paroki, sebagai gereja Katolik ini bisa jadi umatnya itu malah tidak fokus gitu. Kakian info, mabuk membanding-bandingkan dengan gereja lain. Oh, nek gerejaku ngene soalku, enak nang gerejamu ya, enak ndek kono ya. Kita tuh tidak pede dengan mengikuti karya keselamatan Tuhan ini. Kita tidak fokus bahwa ini bagian dari karya keselamatan Tuhan. Soal dibilainya banding macam-macam, enak enggak enak, nyaman enggak nyaman, ya besar enggak besar, ukuran-ukurannya ukuran-ukuran manusia gitu. Dan itu yang kemudian kita enggak fokus, kita itu bingung, ikut-ikutan. Terus mainnya apa? Mainnya itu kiblat-kiblatan begitu sekarang ini tren-trennya ini. Semua agama sekarang ini trennya melok-melok. Jadi Islam naik kiblat itu kudu Arab kabeh. Yo.
yang Kristen, yang Katolik juga, aku berarti kudu Vatikan, kudu rono kabeh. Atau enggak luar negeri, sing dalam negeri lokal apa meneh gaya ngagel dhewe gak payu. Mainnya kiblat-kiblatan. Lalu paroki ini tuh main kiblat apa? Wah nanti seperti Yakobus Romo. Wah nanti seperti yang Kristus Raja Romo. Wah nanti seperti yang sana Romo. Loh enggak, ini umat ini, paroki ini dengan Roh Kudusnya punya dinamika sendiri. Jadi gak melok-melokan ngono terus gak banding-banding ngono terus jadi gak pede. Kalau kita merenungkan sabda Tuhan betul, mari kita renungkan betul bahwa karya Allah dalam tahapannya, kita juga dipanggil di dalam paroki kita, dalam gereja Katolik itu. Dan mengakui sungguh karya Tuhan yang sungguh-sungguh menjaga dan melibatkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, makanya gereja itu selalu kontekstual, seturut kebutuhan umatnya. Ada hukum gereja, ada hukum liturgi, ada hukum ini dan tapi tetap disesuaikan dengan konteks di mana umat itu tumbuh dan berkembang dan tidak dipaksakan gitu. Kita bisa melihat juga bahwa tahapan SMTB ini juga bentar lagi melahirkan anak paroki yang baru. Ya, memecahkan diri dan sebagainya itu bagian tahapan. Termasuk Anda di lingkungan Anda, di wilayah Anda ada pemekaran, itu ya tahapan. Romo kadung asik ya, lingkungan kami kadung kompak ini Romo. Lingkungannya 150 kakak nggak mau dipecah. Ya yang aktif cuma itu saja, yang lainnya nggak ada perhatian karena konsentrasinya hanya fokus saja ke kelompok orang tertentu akhirnya. Jadi kan kita bisa melihat bahwa ini tahapan juga untuk perhatian kepada dipecah itu bukan untuk Anda diadu domba, dipisah-pisah. Tapi pemekaran wilayah lingkungan ini bagian juga untuk ya mengembangkan gereja kita. Ini coba dipahami sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dan itulah Anda dilibatkan untuk terbuka karya keselamatan Tuhan itu seperti apa. Dipanggil untuk terlibat di dalam karya dan rencana ilahinya di masa ini, di zaman ini. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin pesimis dengan melihat karya Allah itu. Tidak terlalu melihat karya Allah di dalam kehidupan Anda sebagai orang Katolik itu. Saya menyapa Anda untuk semakin terbuka dan merasakan sungguh dalam rencana Allah, dalam keinginan Tuhan sendiri, dalam keinginan ilahinya, dalam posisi apapun Anda dilibatkan dalam karya keselamatannya. Baik sebagai pengurus, baik sebagai aktivis, maupun sebagai umat Allah yang baik di zaman ini juga. Hal-hal yang sederhana itu menjadi tahapan bagian karya keselamatan Allah dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda juga. Kalau kemudian dalam keluarga saling mengingatkan, "Ma, ayo neng gereja, Ma. Pak, ayo ke gereja. Ayo kita mau misa minggu rame-rame ya. Hari jam berapa bareng-bareng." Itu bagian tahapan karya keselamatan Allah di dalam gereja keluarga Anda. Dan itu Anda bisa merasakan bagaimana Roh Kudus menyuarakan terus-menerus melalui orang-orang yang Anda kasihi. Bisa melalui pasangan Anda, melalui anak-anak Anda, melalui orang tua Anda. Ya. Dorongan-dorongan terus untuk setia kepada karya penyelamatan Tuhan ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin mengutamakan kehendak Tuhan dan melihat karya Tuhan di dalam gereja kita dan merasa kita fokus bimbingan dan penyertaan pengembalaan Tuhan melalui gerejanya sampai saat ini, dan tidak takut untuk terus mewartakan karya kebaikan Tuhan kepada siapapun. Berkat Tuhan menyertai kita semua.